bagi kita sekalian, para pelayan KKR, GBKP dimanapun berada. Kembali kita bertemu di sermon untuk kebaktian KKR pada tanggal 4 Juni 2023. Sebelum kita memulai sermon kita, mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat kasih setiamu yang boleh kami rasakan di dalam hidup kami. Ya Bapa, sebentar kami mau belajar kebenaran firman Tuhan, mempersiapkan diri kami, hati kami, untuk menyampaikan kebenaran firman ini bagi anak-anak-Mu nantinya. Biarlah kiranya Engkau memberi hikmat kepada kami, sehingga firman ini terlebih dahulu boleh kami resapi, boleh kami terima untuk menerangi jiwa kami. Berbicaralah ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari kekasih, bahan firman Tuhan yang menjadi bahan ajar kita, teksnya diambil dari kitab Yohanes pasal yang ke-14 ayat 15 sampai 20. Yohanes 14 ayat 15 sampai 20, demikian firman Tuhan. Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sedangkan yang menjadi bahan bacaan remaja diambil dari kitab 2 Korintus 13 ayat yang ke-13. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Minggu tanggal 4 Juni kita akan berbicara tentang Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Karena pada minggu yang lalu kita sudah merayakan hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus, sehingga pada minggu ini kita akan menyampaikan kepada adik-adik sekolah minggu kita bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang Esa itu menunjukkan dirinya, kasihnya, karyanya melalui 3 pribadi yang secara bersama-sama mengasihi kita. Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Konsep Trinitas ini bukan konsep yang gampang untuk kita ajarkan bagi adik-adik sekolah minggu kita. Tapi kita percaya bahwa firman Tuhan yang akan membawa kita untuk bisa menjelaskan tentang Allah kita adalah Allah yang Esa. Kata Tritunggal, Tri artinya 3 dan Tunggal artinya 1, 3 pribadi di dalam satu hakikat, di dalam satu keberadaan. Itu bukan hal yang sederhana untuk kita pahami. Demikianlah yang dikatakan di dalam kitab Yohanes. Dunia tidak akan mengenal dia. Mengapa? Karena dunia tidak percaya kepadanya. Tapi kita mengenal dia karena dia ada di dalam hati kita. Roh Kudus yang turun itu memberi kita hikmat. Roh kebenaran itu roh yang menolong kita untuk mengerti siapa Allah yang kita sembah. Mungkin kita tidak bisa membayangkan seperti apa Allah yang Tritunggal itu, tapi kita bisa beriman bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang satu, tapi karena cintanya kepada kita, dia menunjukkan dirinya di dalam 3 pribadi. Meskipun di dalam sepanjang masa
Allah Tritunggal itu terus berjalan bersama. Tapi dia menunjukkan karyanya untuk bisa kita kenal. Allah Bapa menunjukkan karyanya melalui ciptaan. Allah pencipta, Allah pemilik segala sesuatu yang sudah menjadikan dunia dan segala isinya. Allah Anak, Yesus Kristus, yang adalah Allah sendiri itu. Karena begitu dia mengasihi kita, sehingga dia memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Dan Yesus Kristus yang mengasihi kita, yang mati bagi kita, bangkit menunjukkan bahwa dia adalah Allah yang berkuasa atas kematian, dan dia naik ke surga. Dia memberikan dirinya, Roh Kudus, sebagai penolong bagi orang percaya yang tinggal di dalam hati setiap orang percaya. Allah kita, Allah yang menunjukkan kasih dengan begitu banyak cara kepada orang-orang yang dikasihinya. Di manakah ada Allah seperti Allah kita? Allah yang pemilik segalanya, Allah yang adalah penguasa pencipta segalanya, tapi mau memberi diri menjadi sama dengan manusia, mati menanggung dosa manusia. Tapi karena dia Allah, dia naik ke surga. Tapi ketika pun dia kembali ke surga, dia tetap ada di hati kita dalam pribadi Roh Kudus yang terus menolong orang percaya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika kita memakai logika mungkin kita tidak akan pernah bisa menjangkau. Tapi ada satu hal yang perlu kita ingat adalah Allah akan menjadi Allah ketika kita tidak mampu berpikir tentang Dia. Tapi apa yang penting kita pegang, kita mengenal Dia melalui apa yang Dia perkenalkan bagi kita. Dalam kitab Yohanes, Yesus sendiri memperkenalkan dirinya. Yesus sendiri memperkenalkan dirinya bahwa Dia diutus oleh Bapa dan Dia kembali kepada Bapa. Dan Yesus Kristus memperkenalkan Roh Kudus yang adalah Allah itu, Roh kebenaran itu, untuk kembali menemani kita. Bagi adik-adik KKR kita penting mengajar bahwa Tuhan kita itu Esa. Tuhan kita bukan tiga, Tuhan kita satu. Tapi Allah yang satu menunjukkan kasih-Nya, menunjukkan dirinya melalui tiga pribadi. Di anak kecil dan anak tanggung, kita akan membawa adik-adik kita untuk bisa mengucapkan tema bahwa Tuhan kita adalah satu. Kita harus jelaskan bahwa Esa itu artinya satu. Tuhan kita satu. Dia adalah Allah pencipta langit dan bumi. Dia juga adalah Allah yang menyelamatkan kita. Dia juga adalah Allah yang menolong dan memelihara kita. Kemudian ajak adik-adik mengatakan Allah yang Esa itu adalah Allah Tritunggal. Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mari kita ajak adik-adik kita sedari balita dan kecil untuk tahu tentang Allah Tritunggal. Bahwa Tuhan kita itu adalah Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Untuk semakin kuat dalam ingatan adik-adik, kita boleh mengajak mereka bernyanyi gubahan lagu dari Topi Saya Bulat ya, dari Topi Saya Bulat. Mungkin bisa kita ajak mereka bernyanyi. Tuhan saya satu, satu Tuhan saya. Kalau tidak satu, bukan Tuhan saya. Mungkin kita perlu ajak adik-adik supaya nantinya mereka terus pegang ajaran kita bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang satu. Bagi anak tanggung dan remaja, kita mulai memperkenalkan kata Tritunggal. Tritunggal. Tritunggal yang berasal dari dua kata tri
yang berarti 3, dan tunggal berarti 1. Tritunggal artinya 3 tapi 1. Mungkin kita perlu mengajak adik-adik untuk mengulang-ulang kata itu. 3 tapi 1. 3 tapi 1. Siapa itu? Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bagaimana kita mengenal Allah yang Tritunggal? Dari apa yang dilakukan? Dari karya-karyanya. Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah dalam Anak yang memberi keselamatan, dan Roh Kudus yang menolong orang percaya. Untuk sederhananya memahami Tritunggal, mungkin seperti ini. Saya sebagai seorang yang memiliki beberapa penyebutan, ya. Saya adalah pendeta Ripka, seorang pendeta, dan saya adalah ibu dari Ivana. Karena saya seorang ibu, saya juga adalah istri dari Pak Ginting. Apakah saya 3? Tidak, saya 1. Tapi di dalam diri saya yang 1, di dalam hakikat saya yang 1, saya adalah pendeta, saya adalah ibu, dan saya juga adalah istri. Mungkin sederhananya seperti itu yang bisa kita perkenalkan. Karena kembali seperti yang saya katakan tadi, teman-teman sekalian, mungkin sulit bagi kita menjangkau, memahami bagaimana Allah Tritunggal. Tapi satu hal yang perlu kita imani, ketika Allah sendiri memperkenalkan dirinya di dalam kesatuan itu, mari kita beriman bahwa Allah kita, Allah yang 1, kita percaya Roh Tuhan, Roh kebenaran itu akan menuntun kita untuk bisa memperkenalkan siapa Allah yang kita sembah bagi adik-adik kita. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk kasih setiamu bagi kami. Kami boleh belajar kebenaran firman. Tuhan, kami sungguh jauh dari kesempurnaan untuk mengenal Engkau. Tapi seperti Engkau memperkenalkan dirimu, biarlah kiranya kami mengenal Engkau dan kami beriman kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.